Ketika orang itu memasuki umur 40 tahunan, berarti 41, 42, 43, 45, 49, 50, dia pun mulai berdoa. Kata para ulama, maksud mulai berdoa itu dia sudah mulai memikirkan kehidupannya untuk nanti. Dari Utsman bin Affan, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, bersabda, al-abdul muslim, seorang hamba yang muslim, idza balagha, apabila mencapai umur 40 tahunan, khaffafallahu hisabahu, Allah ringankan hisabnya. Hisab yang dimaksud bukan hisab akhirat, bukan hisab akhirat. Hisab yang dimaksud adalah Allah ringankan langkahnya. Allah ringankan hisab itu artinya hitungan. Dulu kan berhitung untuk ibadah susah, berat, sulit. Sekarang mudah sekali dia. Apabila orang itu memasuki umur 60 tahun, 6, 60 tahun, razaqallahu al-inabata ilaih, Allah rezekikan kepada orang itu rasa taubat. Makanya orang yang masuk umur 60 itu pengennya taubat saja. Apabila dia memasuki umur 70 tahun, 70 tahun, ahabbahu ahlus sama, penghuni langit itu mulai menyukai orang itu. Masuk umur 80 tahun, ada yang terjaring? 80 ada, alhamdulillah. Zabbatallahu hasanatihi, Allah kokohkan dia untuk selalu beramal baik. Wa maha sayyiatihi, dan Allah hapuskan keburukan-keburukannya. Umur 90 tahun. Kalau sampai umur ini Pak, luar biasa, siap-siap. Wa idza balagha tis'ina sanatan, masuk umur 90 tahun, ghafarallahu lahu, Allah senantiasa memintakan ampun, maksudnya mengampuni orang ini. Ma taqaddama min dzanbihi, dosa-dosanya yang lalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang akan datang. Karena dia tak bisa berbuat lagi, tak bisa berbuat keburukan di umur 90 tahun itu. Kenapa? Karena kata Allah, wa kutiba fis sama, kata Nabi, dan ditulis orang itu di langit sana namanya asirallahi fi ardihi, yaitu menjadi tawanan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bercerita tentang rahasia umur. Umur dari umur 1 tahun sampai 10 tahun, 10 sampai 20, 20 sampai sebelum 40, 40 sampai 60, 60 70, 70 sampai 100. Ternyata tahapan-tahapan umur itu tidak pernah sama. Yang pertama kita bacakan dari Al-Quran. Batasan umur yang menyebabkan atau menjadikan seorang itu mulai insaf, mulai dekat dengan Allah, mulai memikirkan kehidupannya setelah kehidupan dunia itu, berawal dari umur 40 tahunan. Di situ mulainya Pak. Sebelum itu dia bukan tak berpikir, tetap dia berpikir, tapi masih berpikir tentang kehidupan dunianya. Meskipun ada, tapi tak banyak. Pada umumnya orang mulai memikirkan kehidupan akhiratnya itu mulai umur 40 tahunan. Saya eksperimen, saya tanya beberapa jamaah. Yang pertama saya tanya di jamaah Masjid Al-Ikhlas di Paus. Saya tanya, Bapak kapan mulai rajin ke masjid? Saya suka nanya begitu Pak. Rupanya mantan tentara, badannya pusat, bapaknya pusat badannya. Mungkin saya ini bapaknya tentara juga. Dia cerita, saya mulai ini Ustaz, mulai 45 tahun. Dulu lewat saja masjid itu, tak minat sama sekali. Solat itu tak minat, apalagi baca Quran. Bagi saya dahulu,
Semua ibadah-ibadah itu menghabiskan waktu bagi saya. Semasjid itu 5 kali. Sekali solat itu habis setengah jam. Kalau 5 jam berarti 2,5 jam. Itu kalau setengah jam. Tambah lagi ini itunya kadang sampai 1 jam. 5 jam satu hari habis. Untuk baca Quran habis pula sekian menit. Untuk ini majlis habis pula 2 jam. Dan kalau dihitung-hitung, mubazir sekali waktu saya. Saat itu tak ada pikiran ini untuk memikirkan kehidupan akhirat. Tetapi kata dia, sampai umur 40 tahunan, 45 tepatnya, saya berpikir, Ustaz, kalau begini terus saya hidup, apa jadinya nanti? Sementara ada perjalanan setelah kehidupan dunia ini. Disitulah dia mulai ke masjid. Sejak hari itu sampai pengajian saya bertemu dengan dia, selalu saya jumpai dia di masjid itu. Setiap saya isi selalu ada dia, kecuali dia keluar kota. Nah, itu kata dia yang pertama. Yang kedua, saya mengisi pengajian di masjid Rahmat di Jalan Nenas. Bapak itu sekarang sudah pensiun. Saya tanya, mohon izin Pak, Bapak kapan mulai senang ke masjid itu? Umur 50 tahunan Ustaz. Masuk 40, masuk umur 50. Kenapa begitu Pak? Namanya Pak Metril. Kenapa begitu Pak? Nggak tahu Ustaz. Tiba-tiba saja ada dorongan dari hati yang paling dalam, ingin saja ibadah. Kalau dulu umur 40 ke bawah belum ada Ustaz. Nggak tahu datang dari mana. Sebenarnya apa rahasianya? Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kita tengoklah ayat suci Al-Quran, surat Al-Ahqaf. Silakan ibu-ibu yang menulis, Al-Ahqaf ayat 15. Dalam ayat ini ada sebuah doa nanti. Doa itu kata para ulama, apabila kita memasuki umur 40 tahunan, 40 masuk 50 masuk 60, maka jangan pernah tinggalkan doa ini. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Saya bacakan dari awal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Hamalathu ummuhu, ibunya mengandung anak itu kurhan, dalam keadaan lemah, wa wada'athu kurha, dan bertambah lemah. Ayat ini tak bisa dibaca Bapak Ibu. Orang yang hamil sebulan, 3 bulan, 5 bulan, semakin hari semakin lemah, semakin hari semakin lemah, sampai nanti anak itu keluar. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, mengandungnya dan menyapinya selama 30 bulan, berarti 2 tahun setengah. Hatta setelah anak itu lahir, idza balagha asyuddahu, ketika dia mencapai usia dewasa, wa balagha arba'ina sana, arba' 40, khamsah 5, khamsin 50, salasah 3, salasin 30. Kalau wahid 1, wahidin tak ada. Jadi sampun suatu salasah, salasin, salasah 3, salasin 30, arba'in 40. Kalau wahidin itu tak ada. Walamma wa balagha arba'ina sana, ketika orang itu memasuki umur 40 tahunan, berarti 41, 42, 43, 45, 49, 50, dia pun mulai berdoa. Kata para ulama, maksud mulai berdoa itu, dia sudah mulai memikirkan kehidupannya untuk nanti. Apa doanya? Bapak Ibu nanti tengok di Al-Quran, dan doa ini silakan dibaca. Teks Al-Quran itu untuk sendiri. Apa kata Allah? Qala Rabbi, ya Tuhanku, auzi'ni, bukakanlah jalan untukku, an ashkura, untuk bersyukur, ni'mataka, terhadap nikmat-nikmat yang telah engkau berikan. Maksudnya segala sesuatu yang telah diberikan dari umur 0 sampai umur 40 tahunan itu. Allati, yang an'amta alayya, yang telah engkau bernikmatkan, rezekikan kepadaku,
wa ala walidayya, dan untuk kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tarda, dan agar aku istiqomah untuk beramal saleh yang engkau ridai, wa aslih li, perbaikilah keadaanku, wa dzurriyyati, dan keturunan-keturunanku. Ini sesungguhnya aku tubtu, mulai taubat. Bentar, nanti kita jelaskan apa makna taubat itu. Ilaika, kepadamu, wa inni, dan sesungguhnya aku, minal muslimin. Muslimin, apa artinya muslim? Berserah diri. Itu muslim artinya. Islam keselamatan, muslim dari kata kalimah selamat, dan juga bisa bermakna berserah diri. Makanya orang yang muslim itu orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tubtu, aku taubat kepadamu. Taubat itu artinya kembali, dari kata taba yatubu, taubat. Kenapa orang yang taubat itu disebut mereka kembali? Dia hidup di dunia ini, dia berjalan tak tahu mana jalan. Kadang perboden, lalu juga di situ dia. Kadang lampu merah, lewat juga di situ dia. Setelah dia mulai insaf, maka dia taubat. Dia kembali lagi ke jalan yang sudah Allah tetapkan. Maka kalau ada orang yang sampai hari ini belum dia mengingat kampung akhiratnya, berarti masih perboden. Ini istilahnya, masih perboden, Pak. Orang subuh, saya sering tengok, Pak, ketika saya ngisi pengajian di sebuah masjid subuh-subuh, umurnya bukan muda lagi, umurnya juga masuk umur 50-60. Orang-orang di situ rata-rata ke masjid, tapi dia kencang langsung ke pasar, karena di dekat Jalan Nas itu kan ada pasar situ. Bukan sekali dua kali, setiap, karena pengajian saya itu setiap minggu, setiap kali saya tengok bapak itu, saya pikir kenapa tidak sama seperti yang lain. Teringat saya sebuah hadis bapak ini. Hadis ini untuk ukuran diri kita, barometer diri kita. Kata Rasulullah, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan", apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, berarti kita ini, Allah ingin kita ini baik, istakmalahu, maka Allah pakai hamba itu. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yastakmiluhu?" Apa tandanya kami ini termasuk orang yang dipakai? Kami kan tak bertemu dengan Allah. Kami ini orang yang dipakai oleh Allah atau orang yang dicuekin oleh Allah? Tandanya kata Rasulullah, yaftahullahu lahu li amalin sholihin qabla mautih. Allah bukakan untuk orang itu pintu beramal. Kalau sebut buka berarti sebelumnya tertutup. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika ada orang yang seusia Bapak Ibu susah sekali untuk beramal, banyaklah alasannya. Kalau dulu mungkin ketika umur 20 sampai umur 40, alasannya karena film tersanjung itu mulainya pada maghrib. Dia tanggung episode itu. Film Cinta Piti kan itu. Karena di kampung saya tengok itu, di kampung Pak Ramadan juga. Zaman dulu itu begitu, tak bisa. Tapi sekarang kan sudah tidak lagi. Atau dulu dia memenuhi kebutuhan keluarganya, anaknya, istrinya, inilah dibayar. Jadi masih tertutup. Tapi ketika itu semua sudah lepas, semestinya sudah terbuka. Yaftahullahu lahu amalan sholihan qabla mautih, sebelum dia meninggal. Tapi nyatanya ada orang yang sampai umur 40-50 tahunan itu masih saja tertutup. Berarti orang ini termasuk orang yang tidak dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini hadis untuk diri kita. Jangan nanti sampai jumpa orang, apa kau tak pernah nampak kemudian tutup pintu apa. Nanti yang dimarahin ustaznya tadi. Siapa bilang? Ustaz itu tadi bilang. Berarti kepada diri kita Bapak Ibu, saya terkadang sering berpikir, kenapa tiba-tiba saya malas? Jangan-jangan saat ini saya tidak dipakai Allah. Itu motivasi saya. Sering orang tanya, Ustaz, apa
kunci istiqomah Ustaz. Sederhana saya bilang. Anggap diri kita ketika kita enggan untuk beribadah, berat kaki kita untuk beribadah, maka saat itu katakan kepada diri kita, jangan-jangan saya ini sekarang sedang tidak dipakai. Nanti bangkit tuh semangat apa? Ketika kita akan buka Al-Quran, datang malas. Karena setan itu selalu menggoda. Setan itu menggoda orang itu. Setiap tempat. Di masjid paling senang dia. Dibuatnya tidur. Ada yang tertidur? Gak ada. Dikipas bersama, tidurlah. Itu kerjanya itu. Kalau dibilang capek, tak mungkin capek lagi. Tadi malam sudah tidur juga. 7 jam tidur. Sampai di masjid, tidur lagi. Itu kerja setan itu begitu. Maka ketika datang rasa itu, satu motivasi bagi kita. Jangan-jangan saya ini karena malas beribadah, karena tak mau datang ke masjid. Dulu okey lah. Dulu memang banyak yang dipikirkan. Tanggal 1 kredit, tanggal 10 kredit, tanggal 15 SPP anak, ini lagi. Banyak betul persiapan. Tapi ketika sudah selesai itu semua masih juga tertutup, maka motivasinya, jangan-jangan saya hari ini sedang tidak dipakai oleh Allah. Saya kembali. Itulah makna taubat tadi. Taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasan ini menurut para ulama tafsir, yang pertama, batasan seseorang itu mulai dia memikirkan kehidupan akhiratnya umur 40 tahunan. Inilah karunia terbesar kepada Bapak Ibu yang dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Insya Allah istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, doa ini mestilah kita selipkan di dalam doa-doa kita. Boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu? Karena nanti doa ini teksnya di Al-Quran untuk sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal ladzi an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihah tardahu wa aslih li wa dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nanti karena mungkin belum hafal sekali baca, kapan kita baca Quran, tengok nanti surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf itu di juz yang ke-26. Insya Allah nanti bila boleh juga saya kirimkan doa ini ke pengurus Masjid Al-Furqan, karena beberapa jamaah itu minta tolong buatkan Ustaz dalam bentuk yang besar. Jadi dalam bentuk kertas folio itu sebutkan besar supaya enak dibaca. Karena kalau kecil ini kan sakit mata Pak, baru mungkin menengok itu pengen tidur bawaannya. Karena tersanggup banget. Insya Allah nanti mudah-mudahan saya ingat, tolong ingatkan nanti Ustaz. Insya Allah baik, ingatkan nanti. Saya kirimkan doa di Bapak Ibu, silakan di print dan mungkin dibaca kapan kita ingat. Besar sekali manfaat dan fadilah daripada doa ini. Yang pertama, doa itu dari Al-Quran. Orang membaca Al-Quran satu huruf dapat pahala. Yang kedua, doa ini untuk menjaga diri kita. Wa aslih li, perbaiki dalam diriku yang sebelumnya mungkin tak sebaik sekarang. Kita minta perbaikilah diriku dan perbaiki pula keturunanku, zuriatku. Aku bertaubat kepada Allah. Ada kata taubat di situ Bapak Ibu. Taubat itu maknanya kan membersihkan segala kesalahan-kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa inni minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang muslim. Itu dari Al-Qur'an. Lalu bagaimana pula pandangan hadis tentang umur? Ini lebih menarik. Mohon izin. Dalam ruangan ini ada orang tua kami yang sudah umur 70? Ada ya? 80 ada? Ada. 90? Belum. Oke, baik. Nanti ada keutamaannya Pak. 60
70, 80 dan 90. Kalau sampai umur 90, oh luar biasa. Baik. Dari Utsman bin Affan, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al-abdul muslim, seorang hamba yang muslim, idza balagha, apabila mencapai umur 40 tahunan, khaffafallahu hisabahu, Allah ringankan hisabnya. Umur berapa? 40 tahunan, masuk umur 50, Allah ringankan hisabnya. Hisab yang dimaksud bukan hisab akhirat. Bukan hisab akhirat. Hisab yang dimaksud adalah Allah ringankan langkahnya. Allah ringankan hisab itu artinya hitungan. Dulu kan berhitung untuk ibadah susah, berat, sulit. Sekarang mudah sekali dia. Saya tengok bapak ibu setiap kali masuk masjid, ada orang yang ambil duit di sakunya masuk. Ringan sekali, mudah sekali. Allah ringankan hisabnya. Kalau dulu tidak seperti sekarang. Betul atau salah ini? Betul Ustaz. Allah mudahkan, Allah ringankan hisabnya, hitungannya untuk beribadah. Itu masuk umur 40 tahun. Wa idza balagha sittina sanatan, apabila orang itu memasuki umur 60 tahun, sitah 6, 60 tahun, razaqallahu al-inabata ilaih, Allah rezekikan kepada orang itu rasa taubat. Makanya orang yang masuk umur 60 itu pengennya taubat saja. Kalau ada waktu malam itu pengen salat taubat. Kalau ada kesalahan cepat ingin taubat. Taubat saja. Dulu tak terpikir betul Bapak Ibu. Padahal akal kan sama, masih memori yang dulu juga kita pakai. Tetapi kenapa di umur 60 itu Allah arahkan pemikiran kita untuk terus bertobat? Disitulah keutamaan umur 60 tahun. Meskipun saya punya ilmunya tentang umur-umur ini, tapi saya tidak bisa menyelami orang tua kami yang umurnya 60 tahun itu. Pasti tak sama. Meskipun orang yang muda-muda itu tahu, pasti tak sama. Kenapa? Karena keistimewaan dari satu fase ke fase yang lain itu tidak didapatkan kecuali orang yang melaluinya. Walaupun kita mau Ramadan, rajin kita ke masjid, tapi orang tua kita yang sudah rajin umur 60 ini tak sama nilainya. Tak sama nilainya. Allah rezekikan kepada orang itu rasa taubat kepadanya. Ingin saja untuk berbuat baik, apapun. Ingin berbuat baik. Pengurus masjid cerita ke saya, Ustaz, gimana kalau kita berprogram ini Ustaz? Gimana kalau kita berprogram ini Ustaz? Rencana itu bagus-bagus. Saya tanya, dulu terpikir nggak begini Pak? Enggak Ustaz. Tapi sekarang kenapa terpikir? Enggak tahu Ustaz. Muncul saja ingin berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Inilah orang yang dikaruniakan Allah kebaikan di umur 60 tahun. Kemudian wa idza balagha sitti sab'ina sanatan, apabila dia memasuki umur 70 tahun, sab'ah 7, 70 tahun, ahabbahu ahlus sama, penghuni langit itu mulai menyukai orang itu. Berarti Bapak Ibu yang hari ini sudah berumur 70 tahun dan istiqomah beribadah, orang itu sedang disukai oleh penghuni langit. Apa maknanya disukai penghuni langit? Orang itu didoakan oleh malaikat-malaikat yang berada di langit. Nanti Bapak Ibu, setelah orang itu tinggalkan dunia ini, penghuni langit itu langsung kenal. Kalau masih ingat pembahasan sebelum ini, ketika roh itu diambil, maka apa kata penghuni langit? Marhaban bikum, selamat datang untuk kalian hamba-hamba Allah. Pertanyaannya adalah kapan penghuni langit itu mengenali orang tersebut? Yang pertama 2 waktu. Di waktu pagi dan waktu sore dia beribadah. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat di pagi dan sore hari berdesak-desakan mendatangi orang-orang yang beribadah. Wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr.
Mereka bertemu di salat fajar dan salat asar. Setelah mereka tukar shift pagi dan malam, maka yang pagi ini naik. Sekarang dia naik ke atas dewa, bertemu dengan Allah. Allah pun tanya, wahai malaikat, kaifa taraktum ibadi? Dalam keadaan apa engkau tinggalkan hamba-Ku itu? Kata mereka, taraknahum, kami tinggalkan dia ya Allah dalam keadaan salat. Ya Allah, kami tinggalkan dia dalam keadaan beribadah di masjid. Meskipun dia tersandar di tiang keadaan tidur tak apa-apa. Tapi di masjid kami tinggalkan dalam keadaan beribadah. Nah, nanti dia balik lagi malaikat dia waktu sore, malaikat sore pun naik. Pertanyaannya sama. Taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka itu dalam keadaan solat, ibadah. Wa atainahum wa hum yusallun, kami datangi hamba-Mu itu ya Allah dalam keadaan beribadah pula. Itu waktu-waktu. Kemudian ketika dia berumur 70 tahun, penghuni langit itu menyukai dia. Allahu Akbar. Sangat beruntung sekali orang tua kami, datuk dan nenek kami yang hadir di masjid ini, yang istiqomah beribadah, karena bukan saja mendapat doa dari kita bersama, tetapi itu juga doa dari penghuni langit. Mudah-mudahan kita semua disampaikan ke umur itu. Amin ya rabbal alamin. 70. Ada yang terjadi umur 70? Ada, alhamdulillah. Wa idza balagha samanina sanatan, kalau masuk umur 80 tahun, ada yang terjadi? 80. Ada, alhamdulillah. Sabbatallahu hasanatihi, Allah kokohkan dia untuk selalu beramal baik. Wa maha sayyiatihi, dan Allah hapuskan keburukan-keburukannya. Allah. Ini umur 80 nih Pak. Maka kita selalu minta kepada Allah diberi umur yang panjang. Khairun nas, orang yang baik adalah man tala umruhu, umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, amalnya baik. Sampai dia umur 60, ini keistimewaannya. Masuk umur 70, ini keistimewaannya. Masuk umur 80, keistimewaannya. Sabbatallahu hasanati, Allah kokohkan dia untuk selalu beramal, dan Allah hapuskan keburukan-keburukannya. Apa makna dihapuskan keburukan? Orang itu tak mau lagi bicara yang sia-sia. Ini maksudnya itu. Tak mau lagi bicara yang tidak bermanfaat. Kalau dulu waktu bermuda-muda itu, bahasa kawan saya cakap-cakap bongak dia. Tak tahu ceritanya apa-apa, itu cerita saja. Tapi kalau sudah masuk umur 80, dia pengennya yang terarah, pengennya yang baik. Kalau bisa setiap detiknya itu dinilai ibadah. Inilah yang didapatkan oleh orang-orang yang berumur 80 tahun. Yang terakhir, umur 90 tahun. Kalau sampai umur ini Pak, luar biasa, siap-siap. Wa idza balagha tis'ina sanatan, masuk umur 90 tahun, ghafarallahu lahu, Allah senantiasa memintakan ampun, maksudnya mengampuni orang ini. Ma taqaddama min dzanbihi, dosa-dosanya yang lalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang akan datang. Karena dia tak bisa berbuat lagi, tak bisa berbuat keburukan di umur 90 tahun itu. Kenapa? Karena kata Allah, wa kutiba fis sama, kata Nabi, dan ditulis orang itu di langit sana namanya asirallahi fi ardihi, yaitu menjadi tawanan Allah. Jadi orang yang umur 90 tahun diampunkan oleh Allah dosa-dosanya. Kemudian dia itu diumpamakan seperti tawanan. Apa maksud tawanan? Tawanan itu kan tak bisa pergi kemana-mana. Maka orang yang umur 90 tahun diajak oleh anaknya, mak, ya kita ke Living World yuk, belanja tas bermerek, sepatu bagus. Kira-kira orang tua ini mau atau tidak? Tak mau Pak. Padahal keinginan masih ada atau tidak? Keinginan itu masih ada pasti, tapi tak mau lagi. Mak, ya ayo kita pergi jalan-jalan ke Paris yuk. Tak mau orang tua tuh Pak. Pergilah kamu nak. Keinginan itu masih ada. Siapa yang tak ingin pergi jalan-jalan?
Tetapi dia itu diumpamakan oleh Nabi seperti tawanan Allah. Tak bisa kemana-mana lagi. Yang dia pikirkan adalah ibadah, 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 dan ibadah. Maka kalau sampai orang itu pada umur itu, oh luar biasa keistimewaannya. Dia seperti tawanan Allah yang Allah tulis waktu-waktunya yang berjalan itu sebagai amal kebaikan. Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Allahumma tawil umur abaina. Panjangkanlah umur orang-orang tua kami, bapak-bapak kami, wa ummahatina, dan ibu-ibu kami. Ya Allah, Allahumma akhtub lahum fi kulli waqtin hasanat. Tulislah bagi mereka setiap waktu-waktu yang mereka lalui kebaikan-kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan, inilah fase-fase umur yang Allah berikan kepada manusia. Mudah-mudahan fase umur 40 itu betul-betul mengena kita. Kalau belum mengena, motivasinya satu, jangan-jangan saya ini sekarang sedang tidak dipakai. Kalau datang rasa malas, rasa enggan untuk ke masjid, untuk ini, untuk itu, motivasinya katakan kepada diri kita, jangan-jangan saya ini sedang tidak dipakai. Insya Allah semangat itu bangkit lagi, Pak. Insya Allah. Itulah pukulan yang layak untuk diri kita yang mungkin susah. Tapi kalau jemaah kita ini sudah tidak ada lagi kata itu. Yang kasihan itu yang tak datang-datang ke masjid. Sering saya tanya, Pak, apakah orang tua di sekitar komplek kita ini jumlahnya hanya ini? Saya bilang, tidak Ustaz, banyak yang lain. Jadi kemana mereka? Tidur. Itu tertulis tuh laporan tadi, tertidur di kasur, tertidur sini. Banyak sekali orang tua kata Bapak Ibu yang seumuran Bapak Ibu ini masih menghabiskan waktunya sama seperti di masa-masa muda dulu. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah pilih kita di antara hamba-hambanya yang istiqomah untuk beramal sampai kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin inilah dapat kami sampaikan pada pagi ini. Pengajian singkat, pendek dan padat, bertahap-tahap. Yang penting kita ada pengetahuan baru tentang pengajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Nanti ada di sini itu hadisnya Bapak Ibu yang kemarin beli, tengok saja judulnya di buku ini, Rahasia Umur. Itu judulnya. Karena memang saya membahas di masjid-masjid tidak keluar dari buku ini. Inilah kurikulum yang saya sampaikan. Sebab kalau tak pakai kurikulum, Pak, ngomong kita itu bermakna begini. Jangankan jamaah yang tak paham, Ustaz pun tak paham jadinya. Mana lah tadi pembahasan? Kan tidak pakai kurikulum. Beda sedikit tapi mendalam daripada banyak tapi tak mendalam. Oke, baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang bertanya? Silakan. Silakan Bapak Ibu.